Om Swastiastu. Selamat datang di kelas 5. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Hari ini kita mulai pembelajaran tema 1. Silakan anak-anak buka buku tema 1 yang telah diberikan oleh gurumu di sekolah. Di pembelajaran 1 ini, kita akan kembali belajar tentang ide pokok. Namun kali ini agak berbeda dengan di kelas 4. Selain itu, kita juga akan membahas sedikit tentang organ gerak hewan. Pertama, kita akan membahas tentang mencari ide pokok. Ide pokok atau yang disebut juga gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Dalam perkembangannya, ide pokok dikenal juga sebagai gagasan pokok atau pikiran utama. Kehadiran ide pokok dalam sebuah paragraf sangat penting guna memberikan informasi kepada pembaca. Fungsi lain dari ide pokok ialah membantumu untuk mengembangkan suatu alur tulisan, didukung dengan gagasan penjelas. Dalam sebuah paragraf biasanya hanya akan ditemukan satu ide pokok. Letak ide pokok terdapat di kalimat utama. Satu hal yang perlu diingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di awal, akhir, atau bahkan awal dan akhir. Untuk penjelasan lebih lengkap perihal ide pokok, kamu bisa menyimak pembahasannya di bawah ini. Ciri-ciri dan cara mendudukan ide pokok. Ciri-ciri ide pokok. Adapun ciri-ciri ide pokok antara lain memiliki kalimat pendukung atau penjelas, ada yang mendukung atau baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Yang kedua adalah cara menentukan ide pokok. Adapun untuk cara menentukan ide pokok suatu paragraf yaitu 1. Menentukan kalimat utama. Cara pertama yang bisa kamu pakai untuk menentukan ide pokok adalah tahu mana kalimat utama. Ciri yang paling menonjol adalah bersifat umum. Lepaskan kalimat penjelas dan fokus pada kalimat utama. Itulah ide pokok paragraf yang sedang kamu baca. Cara kedua yaitu fokus membaca. Cara kedua adalah langsung membaca satu tulisan penuh dengan fokus yang tidak pecah. Atau lebih mudahnya, sebagai latihan, kamu bisa membaca satu paragraf dengan seksama dan fokus penuh. Dengan begitu, suatu ide atau inti tulisan yang kamu baca yang bersifat umum itulah ide pokoknya. Kesimpulan paragraf. Kamu bisa menulis beberapa hal penting, misalnya dalam buku ilmiah yang sedang kamu baca, satu paragraf yang terdiri dari banyak kalimat dan kata-kata atau paragraf gemuk. Nah, pada paragraf yang seperti itu, kemungkinan besar memiliki lebih dari satu ide pokok. Catatlah poin umum yang kamu temui. Beberapa catatan tersebut merujuk pada ide pokok yang sedang dicari. Pada intinya, cara mencari ide pokok paragraf sebagai berikut. Cara mencari ide pokok paragraf adalah baca seluruh paragraf dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Baca tiap kalimatnya dengan baik. Dan terakhir, tandai ide pokok dan tandai info-info pentingnya. Untuk lebih lanjutnya, silakan buka buku kalian. Di buku kalian diberikan penjelasan tentang ide pokok. Kalian bisa baca di sana. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, itu juga sama seperti ya penjelasan yang tadi sudah disebutkan. Nah, untuk mengetahuinya, contoh mencari ide pokok itu sudah diberikan di buku kalian. Ide pokok di paragraf 1. Pertama-tama kalian harus baca dulu paragraf 1. Paragraf 1 memiliki 3 buah kalimat. Nah, di sana salah satunya terdapat ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, ide pokok pada paragraf 1 pas sekali ada di depan ya. Yaitu bunyinya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat pengembangnya
Kalimat pengembangnya ini sama dengan kalimat atau gagasan pendukung yang waktu kalian kelas 4 pelajari. Nah, untuk lebih lanjut lagi, untuk mengetahui kemampuan kalian mencari ide pokok dan kalimat pengembang, silakan kalian buat ide pokok dan kalimat pengembangnya seperti yang ada pada buku kalian. Kalian dimulai dengan paragraf 2, jangan lagi membuat yang paragraf 1. Silakan mulai di paragraf kedua, baca dulu dengan baik, cermati setiap kalimatnya. Nah, lalu tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Sebelum lanjut melihat video ini, silakan kalian buat dulu ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Oke, setelah membuat kalimat atau ide pokok dan kalimat pengembang, kalian sekarang mempelajari tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, sebelum membahas organ gerak, apakah anak-anak tahu arti gerak itu? Gerak adalah kegiatan berpindah tempat atau adanya perubahan posisi, baik seluruh atau sebagian tubuh. Organ gerak adalah alat-alat yang digunakan untuk bergerak oleh manusia maupun hewan. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, menggenggam, mengambil, serta berpindah tempat bagi manusia dan hewan. Organ gerak dibedakan menjadi dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif itu diartikan sebagai alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Contohnya organ gerak pasif adalah tulang. Organ gerak aktif itu diartikan sebagai alat gerak yang bisa bergerak dan bisa mempengaruhi alat gerak pasif. Contoh organ gerak aktif adalah otot. Otot dapat menggerakkan organ gerak pasif karena memiliki senyawa kimia yang menyebabkan bisa bergerak. Demikian pembelajaran 1. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mencari ide pokok serta kalimat pengembang dan mengetahui organ gerak atau penjelasan organ gerak. Terima kasih, tetap jaga kesehatan kalian di rumah dengan menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.